Oke guys, bertemu lagi di channel kita Manuel Atas KB, dan di kali ini kita buat video mengenai pohon kelapa sawit. Jadi kemarin itu ada yang komen teman-teman di channel YouTube kita Manuel Atas KB. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa di subscribe, dan channel Rizky Chandra Atas KB juga tentang seputar otomotif. Nah, langsung aja. Kemarin itu ada yang komen, "Bang, bagaimana cara menanam bibit kelapa sawit itu dengan cara di perkebunan yang rawa-rawa, yang artinya itu tanah yang campur air yang begitu banyak." Oke, di video ini kita bakal bahas bagaimana sih cara penanaman pohon kelapa sawit di rawa. Oke, yang pertama itu ada yang 3 cara. Yang pertama, ketika sawit itu perlu beradaptasi di tanah rawa, sebaiknya sawit itu harus dipelihara di polybag dulu atau di lapangan yang terbuka di perkebunan. Biasanya kan kalau kita beli bibit atau pembibitan dari pembelian itu biasanya kan tuh daunnya dipangkas. Sebaiknya kita harus ada perlu adaptasinya bibit kelapa sawit itu setidaknya 2 bulan agar tunas dari daun kelapa sawitnya itu bertunas 1-2 pelepah. Kenapa begitu? Karena kalau langsung kalian tanam di lapangan yang rawa, memang dia mau hidup, apalagi tanahnya memang tanah basah, lembab, tapi kemungkinan besar dia bakal stres dulu ya. Stres karena akarnya itu kan tercabut, dan otomatis daun yang kena bawah dari pembibitan sana kan kena pangkas, jadi otomatis dia kaget guys, bibit sawit itu kaget, apalagi memang bibitnya kecil, jadi akarnya langsung terendam. Ibarat manusia kalau lagi luka kena air kan sakit ya, pedas. Udah itu dia langsung kena sinar matahari yang sangat terik. Bawahnya ini basah, di atas daunnya ini panas, jadi disitu bisa mengakibatkan fatal dari pembibitan kelapa sawit yang dirawat. Sebaiknya itu harus dilakukan dalam perlunya beradaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman yang sudah menyiapkan bibit kelapa sawit udah lama dengan kondisi tanah yang lembab atau basah, banjir, rawa, sebaiknya tanah itu harus kalian bikin parit atau kalian dibikin lingkarin, supaya pohon bibit kelapa sawit itu nyampe dia besar hingga dari kecil nyampe dia besar, hidupnya dia daunnya nggak kuning, atau bisa dikatakan orang biasa bilang itu bibitnya jelek, kering, daunnya yaitu layu, bisa jadi. Sebaiknya kalian harus bikin yang namanya lingkaran di parit, sekitar parit-parit itu yang kedua guys, untuk menghindari supaya bibit sawit itu tidak kuning ditanam di rawa. Ini yang terakhir guys, ini yang perlu kalian tahu, ini yang sangat berguna ya, yang dari kedua ini. Yang ketiga ini, kalau kalian sudah membuat lingkaran parit, sebaiknya kalian harus membuat aliran parit itu, atau bikin sungai seperti kayak di perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit itu kebanyakan mereka itu buat parit supaya kalau hujan deras, dia itu alirannya itu selalu mengalir dan tidak kerendam di bibit kelapa sawit. Nah, itu sebaiknya kalian yang memiliki lapangan bibit kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang rawa, sebaiknya kalian nyewa eksaka atau gimana gitu, bikin parit pakai cangkul pribadi juga bisa. Namun memang prosesnya agak lama kalau kerja secara manual menggunakan pakai cangkul. Nah, sebaiknya kalian yang sudah menanam, biasanya kan kalau udah umur 1 tahun ditanam di rawa itu daunnya bakal kuning guys. Nah, sebaiknya kalian itu bikin parit sungai supaya air itu selalu ngalir dan tidak di situ-situ aja. Nah, itu bisa mengakibatkan sawit menjadi bagus lagi. Nah, setelah itu karena kandungan air itu begitu bagus, kandungan tanahnya itu terlalu lembab, sebaiknya kalian juga harus
mementingkan pupuk yang layak untuk kelapa sawit, karena biasanya kalau sawit ditanam di rawa itu dia bakal kuning. Nah, karena saya juga udah pengalaman nanam kelapa sawit itu udah hampir belasan tahun lagi sih, udah 6-17 tahun. Itu nanam di rawa itu beda sama yang di tanah biasa atau tanah yang subur yang tanpa kelembapan tanah itu seperti yang tidak ada di rawa. Itu guys, umur bibit sama, tapi kalau yang di rawa ini dia masih segini. Nah, yang baru mau berbuah pasir contohnya yang ditanam di yang samaan tapi tanamnya di tanah yang bagus, tidak rawa, itu udah setinggi bukit. Nah, itu bedanya guys. Karena memang dia perlu beradaptasi. Yang di rawa maunya bagus dia. Punya saya itu ada belasan batang yang tanam di rawa, itu bakal maunya bagus dan sampai berbuah saat ini. Itu karena kita selalu bikin aliran sungai yang bagus, yang dari rawa itu. Udah itu kita bikin gundukan-gundukan tanah di sekitaran sawit agar akar itu tidak terendam selamanya di bibit kelapa sawit guys. Nah, itu yang harus perlu perhatikan. Oke guys, jadi begitu aja tentang video kita kali ini, membahas cara penanaman bibit kelapa sawit di rawa. Oke, sekian, terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa video saya berikutnya. Terima kasih.